Secara pengertian, prinsip kontinuitas itu merupakan suatu prinsip di mana kurikulum harus dikembangkan secara sistematis dan berkesinambungan. Arti berkesinambungan ini dia memiliki keterkaitan antara kelas maupun antara jenjang pendidikan. Perkembangan dan proses belajar anak itu berlangsung secara berkesinambungan, tidak terputus-putus. Artinya bagian-bagian, aspek-aspek, materi, dan bahan kajian disusun secara berurutan, tidak terlepas-lepas, melainkan satu sama lain memiliki hubungan fungsional yang bermakna sesuai dengan jenjang pendidikan, struktur dalam satuan pendidikan, dan tingkat perkembangan siswa. Oleh karena itu, pengalaman-pengalaman yang disediakan kurikulum juga hendaknya berkesinambungan antara satu tingkat kelas dengan kelas lainnya, antara satu jenjang pendidikan dengan jenjang pendidikan yang lain, juga antara jenjang pendidikan dengan pekerjaan. Dengan prinsip ini, tampak jelas alur dan keterkaitan di dalam kurikulum tersebut, sehingga mempermudah guru dan siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran. Jadi, secara garis besar, prinsip kontinuitas itu artinya berkesinambungan. Artinya tidak ada pengulangan yang nantinya akan terjadi pada materi yang diajarkan pada peserta didik. Jadi materi yang ada pada kelas 7 itu nanti tidak diulang kembali, tidak diajarkan kembali di kelas 8, melainkan sudah harus bertahap. Yang kelas 7 dan yang kelas 8 dan yang kelas 9 itu harus bertahap materinya, tidak ada pengulangan kembali. Cakupan konsep prinsip kontinu atau kesinambungan pada kurikulum itu ada dua, yaitu kesinambungan kurikulum secara vertikal dan kesinambungan kurikulum secara horizontal. Yang pertama, kesinambungan kurikulum secara vertikal. Artinya, kesinambungan antara berbagai tingkat kelas maupun jenjang sekolah. Jadi, bahan pelajaran yang diperlukan untuk belajar tingkat lebih lanjut pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi sudah diajarkan pada tingkat pendidikan sebelumnya atau di bawahnya. Lalu, bahan pelajaran yang telah diajarkan pada tingkat pendidikan yang lebih rendah tidak akan diajarkan lagi pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Yang kedua, kesinambungan kurikulum secara horizontal, yang memiliki makna bahwa ada kesinambungan antara berbagai bidang studi yang berkaitan dengan hubungan antara bidang studi yang satu dengan bidang studi yang lainnya. Tujuan prinsip kontinu. Tujuan yang pertama yaitu menghindari adanya pengulangan kurikulum. Karena hal tersebut dapat membuat peserta didik cepat jenuh dan juga ketidaksiapan peserta didik untuk memperoleh materi di mana mereka sebelumnya tidak memperoleh materi dasar yang mendalam. Tujuan yang kedua yaitu mewujudkan pembelajaran yang sistematis. Untuk mewujudkannya tentu dapat dilakukan dengan cara menyusun ruang lingkup atau sekuens setiap mata pelajaran pada jenis dan program pendidikan setiap jenjangnya. Tujuan yang ketiga yaitu mengevaluasi hasil belajar secara berkesinambungan dari waktu ke waktu. Proses evaluasi memang perlu dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan agar nantinya dapat menggambarkan kemampuan peserta didik yang dievaluasi. Nah, selanjutnya adalah implementasi dalam pembelajaran di SMP Negeri 4 Kota Serang. Nah, prinsip continuous ini diterapkan di SMP Negeri 4 Serang, yang mana dari kurikulum yang diterapkan di SMP Negeri 4 Serang ini ada dua kurikulum. Yang pertama ada kurikulum Merdeka dan ada kurikulum 2013. Untuk kurikulum Merdeka ini diterapkan di kelas 7 dan kelas 8, sedangkan untuk kurikulum 2013 ini diterapkan di kelas 9. Nah, dalam penyampaian materinya, guru itu menjelaskan materi yang saling berkesinambungan. Misalkan materi di kelas 7 adalah materi tentang struktur kehidupan, maka di kelas 8-nya akan menjelaskan materi tentang struktur tumbuhan. Nah, materi-materi itu kan materi-materi yang saling berkesinambungan, sehingga tidak akan ada pengulangan materi antara di jenjang kelas 7 dengan di jenjang yang di kelas 8. Baik, selanjutnya yaitu mengenai implementasi prinsip kontinuitas di SMPN 10 Kota Serang. Nah, yang pertama, kurikulum yang digunakan atau yang diterapkan di SMPN 10 Kota Serang tahun ajaran 2023-2024 ada dua. Yang pertama ada kurikulum Merdeka dan juga ada kurikulum
2013. Untuk kurikulum merdeka itu diterapkannya di kelas 7 dan juga kelas 8. Sementara untuk kurikulum 2013 itu diterapkannya di kelas 9. Nah, yang kedua yaitu materi yang dipelajari saling berkesinambungan atau saling berkaitan antara satu materi dengan materi yang lainnya. Misalnya, di kelas 7 pada pembelajaran IPA ada materi mengenai sistem organisasi kehidupan. Nah, ini berkaitan dengan materi di kelas 8 yaitu mengenai struktur dari tumbuhan. Nah, yang ketiga yaitu pada saat guru merumuskan tujuan atau capaian pembelajaran, guru harus memastikan bahwa alur dari tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran ini harus saling berhubungan. Nah, yang keempat yaitu tidak adanya pengulangan materi dari kelas rendah ke kelas yang tinggi. Misalnya, di kelas 7 pada pembelajaran IPA ada materi mengenai hakikat ilmu sains dan juga metode ilmiah. Nah, materi tersebut tidak akan lagi dipelajari di kelas 8 maupun kelas 9.